Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdullah arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkam at-tanzil: a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri 14 tahun Hijriah dimurkai Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan usia kita pada hari yang mulia ini, hari kemenangan ini. Setelah kita melalui 1 bulan penuh siang dan malam laksanakan berbagai macam aktivitas ibadah sesuai syariat Allah dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siang harinya kita qiyam, di malam harinya, di siang harinya kita siam, di malam harinya kita qiyam. Di celah-celah waktu yang ada kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan berbagai macam format yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin. Dengan dibuktikan bahwa kita nanti insya Allah bisa meneruskan, follow up apa-apa saja ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan. Sungguh bulan Ramadan ini bulan Al-Quran yang penuh diberkahi. Allah turunkan Al-Quran di bulan itu, maka bulan itu menjadi bulan yang penuh berkah. Dan Allah turunkan di malam harinya, maka malam itu menjadi malam yang berkah. Kebaikannya melebihi dari 83,3 tahun dan 1000 bulan. Kebaikannya bukan hanya pada malam itu saja, tapi Allah teruskan sampai hari kiamat dan diletakkan di salah satu malam dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ketika Jibril diberi Allah mandat untuk menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, maka Muhammad SAW menjadi orang yang paling mulia dalam sejarah umat manusia, orang yang paling baik fisik dan akhlaknya. Ketika Allah bebankan kepada Jibril untuk menurunkan Al-Quran pertama kali dan terus menerus secara bertahap selama 23 tahun, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Begitu juga ketika sahabat Rasulullah SAW mengimani Al-Quran, memahaminya dan mentadabburkannya, kemudian menerapkan semua isi Al-Quran, mereka berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang pernah ditampilkan Allah di atas muka bumi ini selain para anbiya adalah sahabat Rasulullah SAW. Demikianlah umat Islam belajar dan bertarbiyah diri mereka di atas hidangan Al-Quran dari generasi ke satu generasi berikutnya. Mereka belajar mendidik diri tentang keimanan, ilmu, hikmah, ma'rifah, amal soleh, dakwah dan jihad, memahami halal dan haram, perbedaan antara hak dengan yang batil. Lalu mereka keluar dari kegelapan kepada cahaya. Mereka meraih
kemuliaan, kekuatan, kemajuan, kemenangan demi kemenangan, penaklukan demi penaklukan di dunia dan di akhirat. Mereka sudah jamin Allah menjadi orang-orang yang berhasil meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Namun satu abad belakangan ini umat meninggalkan Al-Quran, menjauh dari Al-Quran. Otomatis kehidupan mereka berubah secara drastis, dari kemuliaan kepada kehinaan, dari ilmu kepada kebodohan, dari cahaya kepada kegelapan, dari kekuatan menjadi kelemahan dan kehinaan, dari kemajuan menjadi kemunduran, dari kemenangan-kemenangan kepada kekalahan, keruntuhan demi keruntuhan, dari penaklukan ke penaklukan menjadi keterjajahan dan dijajah oleh bangsa lain, dan dari khairu ummah, umat terbaik menjadi umat yang paling hina di atas muka bumi yang kita saksikan hari ini. Kita jangan putus asa. Ada bentangan sejarah umat Islam 12 abad atau sekitar 13 abad lamanya yang perlu kita baca. Kita bisa mengetahui sejarah, lembaran demi lembaran sejarah umat Islam yang cerah. Sejak dari ahdul nubuwah zaman Nabi SAW diteruskan dengan al-khilafah ar-rashidah dan seterusnya dan seterusnya sampai jatuh khilafah Uthmaniyah al-Islamiyah pada tahun 1124. Artinya ada bentangan sejarah 13 abad yang tidak boleh kita lupakan, di mana umat Islam selama 13 abad itu memegang kunci dunia. Amerika bayar pajak kepada umat Islam, Prancis, Inggris bertekuk lutut kepada khilafah Utsmaniyah, demikian dari negara-negara lain, sehingga umat ini merasakan izzahnya. Walaupun memang kita ketahui bahwa ada pasang surut sejarah Islam 13 abad itu. Ada masa-masa mereka dikalahkan oleh pasukan salib Prancis dan Eropa di abad ke-5 Hijriah. Tapi hanya bertahan 91 tahun dan akhirnya umat bisa menangkan kembali dan mengembalikan Masjid Aqsa dan Palestina kepada pangkuan Islam. Ada juga masa di mana Mongolia menguasai umat Islam dan menghancurkan Irak sebagai sebuah peradaban Islam ketika itu. Mereka bakar-bakar, mereka bakar rumah-rumah penduduk, masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan bahkan mereka hancurkan perpustakaan yang jutaan judul ada di situ. Mereka buang ke Sungai Efrat sehingga warna sungai berubah menjadi hitam. Tapi tidak berapa lama, beberapa tahun setelah itu umat Islam bisa mengalahkan kembali pasukan Mongolia yang dikirim oleh Genghis Khan. Bahkan sebagai hikmahnya, setelah pasukan Mongolia itu berinteraksi dengan umat Islam, mereka banyak masuk Islam. Akhirnya mereka kembali ke Mongol. Di perjalanan itulah mereka menyebarkan Islam sampai Islam masuk dan berkembang di Asia Tengah. Sampai hari ini bisa kita rasakan. Kita juga bisa tahu bahwa pertengahan abad The Dark Age, ya, abad kegelapan bagi bangsa Eropa. Kalau kita mau tahu bagaimana umat Islam ketika itu, di mana Eropa belum tahu baca tulis, buang air besar masih di kali, jalan masih becek, kendaraan mereka masih dokar, lampu-lampu penerang mereka masih lilin. Umat Islam di Baghdad siang dan malamnya sudah sama. Artinya apa? Dahsyat teknologi listrik di zaman itu. Begitu juga ilmu pengetahuan yang lain. Sebutlah satu persatu. Basic scientific, teknologi yang ada di barat ini hampir 99% mengambil dari Islam. Lalu mereka kembangkan. Ada yang dengan jujur dan tidak jujur. Semua ilmu pengetahuan pelan-pelan mereka terapkan. Dan umat Islam pelan-pelan mereka serang dengan uzul fikri agar benci pada agamanya, agar menjauh pada agamanya. Akhirnya apa? Berbalik suasana 2 abad belakangan. Kendali peradaban
dipegang oleh Barat Kristen, dan umat Islam terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam, belum pernah dialami sepanjang sejarah 15 abad ini umat Islam umurnya. Seperti yang kita lihat hari ini. Tapi karena Barat hanya mengambil sisi aspek saintifik saja, aspek material saja, mereka juga tidak bisa bertahan. Sekarang juga sedang kolaps. Mereka bangkit dulu karena meninggalkan agama mereka dan belajar Islam. Umat Islam terperosok, hancur berantakan ini karena mereka jauh dari Islam dan meninggalkan Islam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, sebenarnya ya, bagi kita umat Islam sederhana. Ketika kita komitmen dengan Islam, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita itu akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bahkan dialami 13 abad lamanya. Apakah cukup bagi kita 13 abad sejarah ini satu bukti fakta bahwa Islam adalah sebuah kebenaran, Islam adalah sebuah kemajuan, Islam adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan problem seluruh umat manusia di muka bumi ini, apalagi yang beriman kepadanya, ya, untuk mencari kebahagiaan hakiki di akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, rahasianya tidaklah susah. Di balik kemajuan Islam 13 abad itu dan di balik kemunduran kita 1 abad belakangan ini, tidaklah susah. Jawabnya sederhana. Itulah Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran sebagai the way for life, bagi kehidupan umat manusia yang mau menjadikannya, wabil khusus bagi orang mukmin. Al-Quran sebagai hidayah hidup untuk manusia yang bisa mengajarkan dan mendidik kaum muslimin yang meyakininya, khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak yang baru saja kita lewati dan akan datang setiap tahun. Ada tidak ada kita, hidup atau tidak hidup kita, Ramadan akan datang setiap tahun. Dan harusnya Al-Quran ini pula lah yang mendidik dan mentarbiah kita setelah Ramadan sepanjang tahun sampai ketemu Ramadan berikutnya. Bagaimana kita atau seorang muslim menjadi seorang manusia yang punya pegangan hidup, petunjuk hidup dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, sehingga dia mendapatkan keamanan, ketenangan, kesejahteraan, keadilan, kebenaran, tidak ada takut atasnya dan tidak pula mereka bersedih. Di dalam Al-Quran ada dua bentuk petunjuk hidup yang harus kita jalankan. Pertama disebut dengan hidayah syar'iyah atau hidayah kimiyah atau disebut dengan nizam syar'i. Ada hidayah dalam bentuk syariat, bentuk sistem moral, sistem nilai. Ada juga disebut hidayah kauniyah, petunjuk tentang kaum, sistem penciptaan alam semesta ini. Disebut juga dengan nizamun kauni. Adapun hidayah syar'iyah atau nizam syar'i khusus untuk menata kehidupan manusia yang apabila mereka tinggalkan, mereka akan tersesat dalam kehidupan dunia ini dan ketersasan di akhirat lebih dahsyat lagi. Lalu mereka hidup sengsara, hina di dunia dan di akhirat. Sistem-sistem syariah ini mencakup seperti al-iman, akidah, ibadah, akhlak, ekonomi, halal haram, hak dan batil. Politik, ya, hukum, pemerintahan, undang-undang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, pemerintahan, kepemimpinan, pemimpin, kebudayaan, pendidikan dan tarbiyah, media, hubungan antar manusia, baik sesama muslim
maupun antar muslim dan non-muslim, baik mereka tinggal di negeri Islam sebagai minoritas maupun mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara kafir yang berdaulat. Itu sudah diatur oleh Al-Quran semuanya, bagaimana sistem interaksi manusia itu bisa berjalan dengan baik. Tidak seperti sekarang, karena Al-Quran tidak ditegakkan dalam kehidupan umat manusia, wabil khusus umat Islam, kekacauan terjadi di mana-mana, kezaliman terjadi di mana-mana, pembunuhan, korupsi, pemiskinan, aturan undang-undang yang zalim, penguasa yang bengis, yang tidak sayang kepada rakyatnya dan tidak takut kepada Allah, dan mereka lebih suka bekerja sama dengan orang kafir untuk menyedot hasil atau potensi ekonomi, potensi teknologi, potensi pengetahuan, potensi pasar untuk disedot dan diserahkan kepada kaum kafir. Inilah akibatnya kita meninggalkan Al-Quran, seperti yang Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asraf wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Surah Taha 124 127. Siapapun yang menjauh meninggalkan Al-Quran, baginya kehidupan yang serba sulit, serba dramatis, serba was-was. Dan nanti di hari kiamat dia akan dihimpunkan dalam keadaan buta. Lalu dia berkata, ya Rabb, kenapa engkau himpunkan saya dalam keadaan buta dan saya dulu di dunia melihat? Allah menjawab, demikianlah ketika ayat-ayat kami datang, kamu lupakan, dan kamu hari ini juga akan dilupakan. Demikianlah kami balas orang-orang yang melampaui batas, hidupnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat wahyu maupun ayat-ayat kauniyah. Dan sungguh ada akhirat lebih dahsyat dan lebih kekal lagi. Akan tetapi apabila mereka ambil itu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan segala isinya, dan mereka pahami dengan baik, lalu mereka berpegang teguh dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka di dunia, kehidupan mereka akan menjadi lurus, akan berada dalam naungan hidayah Allah. Mereka pun akan berbahagia di dunia dan di akhirat, seperti yang dialami oleh sejarah umat Islam 13 abad lamanya. Allah berfirman, tilka hududullah, itulah sistem-sistem Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapapun yang mentaati Allah dan Rasul dalam sistem itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah berbagai macam sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan tanpa batas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karena itu hidayah asy-syar'iyyah ini tidak akan bisa diterima dan tidak akan bisa dipikul dan diterapkan dalam kehidupan kecuali al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Padahal semua ibadah yang Allah syariatkan, termasuk puasa dan lain-lain, Allah syariatkan tujuannya agar umat Islam bertakwa. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, jalankan sistem Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi takwa. Artinya agar kamu bisa memahami dan mengamalkan perintah-perintahnya dan bisa juga memahami dan meninggalkan larangan-larangannya. Siapa Allah itu? Alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, itu yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan sehingga kamu bisa mudah hidup di atasnya, dan langit sebagai naungan atap, dan Allah turunkan dari langit itu air, maka dengan air itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kamu. Oleh karena itu jangan kamu jadikan Allah ada Tuhan-Tuhan tandingan dan serangan kamu tahu, baik dalam bentuk patung, dalam bentuk pemikiran, maupun dalam bentuk materi, tahta, harta dan wanita.
Al-Baqarah 2122. Allah juga menjelaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan sedikit pun isinya, hanya bisa dijadikan petunjuk hidup oleh orang-orang yang bertakwa. Itu kata kuncinya. Jadi kalau susah kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita susah menerima Al-Quran sebagai the way of life kita, berarti ketakwaan kita bermasalah. Ketakwaan kita belum terbangun dengan bermacam ibadah termasuk puasa. Di Indonesia kejahatan bukannya semakin berkurang, semakin meningkat. Ramadan datang tiap tahun, salat tiap hari, dan mungkin juga bukan hanya di Ramadan, di bulan-bulan lain sunnah-sunnah, salat tiap hari, salat wajib, salat sunnah, infak, sedekah. Tapi perilaku tidak berubah, semakin jahat, semakin zalim, semakin merajalela kebatilan di negeri yang berpuasa ini, di negeri yang masjidnya megah-megah ini, di negeri yang semarak Ramadannya ini. Ada apa? Persoalannya ketakwaan belum terbangun dengan baik. Adapun hidayah kauniyah, maka ia merupakan sistem-sistem Allah dalam penciptaan alam semesta universe ini, termasuk manusia, langit, bumi, apa di antara keduanya dan di dalamnya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Baik yang kita tahu dan masih banyak lagi yang kita belum tahu. Mengetahui atau mengenal atau mempelajari sistem hidayah kauniyah ini paling tidak ada dua manfaatnya. Manfaat pertama untuk membuktikan Allah itu ada. Allah itu sebagai pencipta alam, tidak sekutu baginya, tidak ada sekutu baginya. Lalu ngapain kita sebagai manusia bangkang-bangkang kepada Allah, sombong-sombong kepada Allah? Tidak akan mungkin kita bisa keluar dari ilmu Allah, kekuasaan Allah, wal qahiru fawqa ibadih. Allah yang mendominasi, mengendalikan hamba-hambanya. Dengan mempelajari sistem-sistem yang sangat canggih itu, bertambah keimanan kita kepada kekuasaan, kepada ilmu, kepada karunia dan rahmat Allah kepada makhluknya dan lain sebagainya. Sehingga manusia memahami dan menyadari bahwa hidup yang Allah ciptakan sekarang ini bukanlah yang terakhir. Ini hanya periode kedua dari 5 kehidupan yang harus kita lewati. Pertama, sebelum kita hidup kita mati. Kedua, kita sekarang hidup, kemudian akan mati lagi. Setiap hari kita lihat orang mati. Tidak ada bertahan umur lebih dari 150 tahun. Nggak ada, 100 tahun aja susah. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan kembali. Disitulah kita ditentukan nasib kita. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Apa kita berhak masuk surga Allah Ta'ala atau berhak masuk neraka Allah? Jadi kehidupan ini tidak habis di sini. Ini hanya sementara untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Al-Quran, Islam, Sunnah Rasulullah SAW telah menguraikan secara detail apa itu ahsanu amala. Allah menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, perselisihan pergantian malam dan siang, sungguh terdapat bukti-bukti bagi orang yang berfikir mendalam. Al-albab. Siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu mempunyai habit, kebiasaan dua hal yang kebaikan. Pertama, berzikir kepada Allah 24 jam, baik dalam berdiri, duduk maupun dalam berbaring. Kemudian yang kedua, habit mereka menggunakan akal fikiran yang Allah berikan kepada mereka. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan cipta langit dan bumi agar otak mereka tajam dan tidak tumpul. Ini problem umat Islam sekarang, tidak mau berfikir. Boro-boro memikirkan rahasia-rahasia alam semesta ini. Mikirin hidup baik, halal saja nggak mau, main serobot aja. Oleh karena itu kita juga akan mengalami kehidupan sebagai akibat
dari kesembronoan kita itu, dari kebrutalan kita itu. Tidak tahu lagi halal dan haram. Riba, hampir semua orang kita makan riba. Padahal riba itu ancamannya dahsyat sekali dalam Al-Quran. Kalau saja umat ini bisa meninggalkan riba dan mau menjalankan transaksi ekonominya dengan sistem syariah, niscaya Allah akan turunkan keberkahan hidup di atas muka bumi ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seluruh penduduk bumi ini atau satu negeri mau beriman dan bertakwa, artinya beriman, yakin kepada sistem Allah dan Rasulnya, dan menerapkan semuanya, bukan hanya masalah riba saja, masalah sogok menyogok untuk dapat proyek, masalah fee bagi pejabat yang sudah digaji, haram hukumnya. Seorang pejabat yang sudah digaji menerima fee apapun namanya, termasuk hadiah, itu ada yang haram. Sekarang halal dan haram itu di kita sudah nggak terlalu dianggap problem. Akibatnya apa? Lahir generasi-generasi yang bengong, generasi yang tidak bisa berpikir, mandek akalnya. Boro-boro kita menciptakan satu inovasi-inovasi yang baik dalam kehidupan ini, akhirnya menjadi lalat pengekor di tempat-tempat busuk, di bangkai-bangkai, di mana ada bangkai berkerumunan di situ. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sampai-sampai orang yang berpikir ini mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ada konklusi, ada kesimpulan, alam ini tangan Allah, baik buruknya tangan Allah, selamat tidak selamat tangan Allah. Ayo kita taati, kita ikuti. Tidak ada satupun ciptaan Allah ini yang sia-sia, apapun, termasuk lalat, termasuk nyamuk. Ada manfaatnya. Gara-gara nyamuk triliunan duit dihasilkan melalui pabrik-pabrik obat nyamuk. Coba bayangkan. Gara-gara kita sholat, triliun duit muncul dari pengusaha-pengusaha karpet, pengusaha-pengusaha batu bata, pengusaha-pengusaha konstruksi. Coba lihat, kau jumlahkan nilai masjid yang ada di Indonesia ini saja, kalau usah di dunia, apalagi di Turki itu nilai masjid yang mahal-mahal, mungkin sudah tak terhitung jumlahnya. Sebagai impact secara langsung dari ibadah yang kita lakukan. Seharusnya impact itu juga kita rasakan dalam kehidupan luas, kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara. Ini malah kehidupan bernegara semakin hari semakin zalim, semakin dahsyat, semakin bengis kepada Islam. PKI dibiarkan merajalela di parlemen dan kementerian dan di istana untuk melakukan rekayasa-rekayasa siang dan malam untuk memojokkan umat Islam, sejarah umat Islam, sampai-sampai minta maaf kepada PKI. Ini tidak lain selain dari iqab, azab dari Allah kepada kita umat Islam yang menjauhi Al-Quran. Karena orang-orang Islam yang mau beriman, mengamalkan hidayah syar'iyah dan hidayah kauniyah ini hanya orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian manfaat yang lain adalah untuk mengenal, mempelajari sistem-sistem ciptaan Allah di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, agar bisa dimanfaatkan oleh manusia, dikembangkan oleh manusia-manusia yang berakal, manusia-manusia yang mau berpikir untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia dan memudahkan kehidupan manusia ini. Jadi ini ada drone ya, ini jangan dianggap Tuhan, biasa-biasa aja itu. Ada pesawat bisa memindahkan kita ke Mekah, biasa-biasa aja itu. Nggak ada gunanya kalau tidak landasi dengan iman. Tidak ada gunanya kalau tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itulah yang membuat peradaban Barat hari ini hancur, berantakan, berkeping-keping belum sampai 3 abad, karena hanya mengandalkan kekuatan materi. Ada yang lebih kuat dari materi itu, yaitu kekuatan iman. Tapi orang beriman harus menguasai 2 kekuatan ini, kekuatan syar'iyahnya dia dan kekuatan kauniyah.
Dengan ditemukannya sistem-sistem Allah yang Allah ciptakan di atas muka bumi dan dikembangkan untuk mewujudkan sarana kehidupan yang bermacam ragam, maka manusia yang maju adalah sarana hidupnya. Yang maju hanya sarana hidup. Sehingga apa? Kalau di tangan orang muslim, orang mukmin, sarananya menjadi berguna, menjadi tepat guna, menjadi selamat, tidak ada impact atau efek negatifnya, berbuat bagi manusia, tidak mudarat untuk mereka dan tidak menghancurkan mereka, membangun dan memakmurkan bumi dan orang-orang dan apa saja yang ada di atas bumi dan tidak merusaknya. Apabila penemuan sistem Allah dalam alam jagat raya ini di tangan orang-orang kafir, temukan orang kafir, dominasi orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, maka mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Sebagaimana yang kita saksikan satu babad belakangan ini, penemuan barat sekuler timur ateis yang ditonjolkan adalah senjata-senjata penghancur massal, roket-roket berkepala nuklir, teknologi informasi dan digital untuk merusak umat manusia. Ilmu-ilmu farmasi yang digunakan untuk mendominasi umat manusia. Ada yang mereka targetkan sakit dan ada yang mereka targetkan mati. Dari situ mereka akan mendapat keuntungan. Itulah yang Allah katakan, zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyatalah rusak di laut dan di darat akibat ulah tangan manusia yang tidak beriman. Karena manusia-manusia berimannya bengong. Manusia-manusia berimannya jumud pikirannya. Soal Allah lihatkan ayat terbesar kemarin, masih ribut berbeda pendapat. Itu ayat Allah, nggak ada lagi yang lebih besar dari ayat itu. Kejumudan berfikir, kekeringan iman dan ibadah, nasionalisme yang menggurita pola fikir dan pikiran dan hati kita telah membuat agama kita hancur berantakan. Qala ta'ala wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Carilah melalui apa yang Allah berikan kepada kamu di dunia ini untuk kepentingan akhirat. Jadi orientasi hidup kita semaju apapun, sehebat apapun, kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa jatahmu secukupnya untuk dunia. Jangan mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Wa kana syaitan li rabbika kafura. Jangan kamu mubazir hidup ini. Contohnya sederhana, perlu mobil satu dibeli dua, beli tiga. Dua tiga itu mubazir. Perlu rumah satu dibuat 5, 10. Sisa itu mubazir, temannya setan. Nanti akan dibebankan itu, dipikulkan di hari kiamat nanti pada mereka. Dan berbuat baiklah kamu di dunia ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kamu cari-cari kerusakan atau merusak di atas muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang merusak. Surah Al-Fatihah 77. Adapun jika sains dan teknologi ini di tangan orang beriman dan bertakwa, pasti akan bermanfaat bagi diri mereka, umat mereka, negeri mereka, dan bahkan seluruh manusia tanpa batas teritorial yang dikarang-karang yang dibuat-buat oleh penjajah ini. Karena bumi ini hakikatnya satu, penciptanya satu. Peta-peta yang ada Indonesia, Malaysia, Singapura itu sebuah ciptaan penjajah kafir Barat, Inggris, Belanda, Portugal. Sebagaimana negeri Jazirah Arabia tempat Nabi kita lahir. Rasulullah katakan la dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh ada dua di agama di Arab, di Jazirah Arab. Kalau ada dua, hancurlah umat manusia semuanya. Dipetak-petak menjadi 6 negara oleh Inggris dan Prancis. Ada Saudi Arabia, ada Emirat Arab yang sekarang jadi jongosnya Israel. Ada Kuwait yang sejengkal luasnya 500.000 penduduknya. Ada Qatar juga begitu. Ada Oman, jadi 6 negara.
fakta yang sangat mengerikan. Hari ini, wabil khusus negeri-negeri Islam, apalagi negeri Barat, ya, tidak lain disebabkan oleh peradaban materialisme Barat yang rusak dan merusak selama 1 abad lebih ini. Dan tenggelamnya peradaban Al-Quran hampir juga 1 abad, persis hampir sama. Lalu apa solusinya? Umat Islam dan dunia ini apa solusinya? Tidak ada lain kecuali membangun kembali peradaban Al-Quran. Dan bagaimana caranya? Simple. Karena Al-Quran ini bukan turun kemarin, seperti yang dikarang-karang oleh Islam Nusantara itu. Al-Quran ini by design oleh Rabbul Alamin. Mau Rabbul Jawa, mau Rabbul Arab, sama Rabbnya. Nggak ada bedanya. Buminya sama Allah ciptakan. Sistem hidupnya juga harus sama. Oleh karena itu mari kita imani kembali Al-Quran ini sebagai solusi kehidupan. Solusi kehidupan. Bukan hanya bagaimana kita salat tarawih, berinfak. Lebih dari itu, lebih besar dari itu Al-Quran sampaikan. Oleh karena itu kita harus baca Al-Quran, pelajari, pahami, dan tadaburi. Jangan percaya kita kepada orang bahwa Al-Quran itu hanya untuk dibaca saja. Tidak, Al-Quran itu petunjuk hidup. Kalau kita bacanya nggak paham, gimana mau jadi petunjuk hidup? Sekalipun kita hafal, penduduk status kita di mata Allah nggak akan lebih dari burung beo. Hafal Quran tapi tidak paham Quran. Bisa baca Quran nggak paham Quran. Kalau Quran mengatakan itu seperti himar, seperti keledai. Waliyadzubillah. Kemudian yang kita terapkan Al-Quran itu karena dia mencakup hidayah syar'iyah dan hidayah kauniyah. Kita terapkan, kita pelajari pelan-pelan sampai nanti Allah takdirkan umat Islam ini selamat dari kehancurannya, selamat dari kehinaannya di dunia ini. Kenapa? Ketahuilah kaum muslimin rahimahullah bahwa syarat kunci rahasia kebangkitan peradaban yang sejati, ya, itu hanya ada di tangan kalian, di tangan umat Islam. Allah akan terapkan sistem yang berlaku sebagaimana Rasulullah SAW katakan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin. Rawahu Muslim. Allah akan angkat derajat orang-orang berpegang teguh dengan kitab ini, siapapun mereka, mau Arab, Afrika, Indonesia, siapapun, mau Cina, dan akan menghinakan orang-orang lain yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai the way of life. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, di hadapan kitanya satu dari antara 2 pilihan. Karena Allah sudah turunkan kitabnya, seutus rasulnya, ulama sudah menjelaskan secara detail. Immal izzatu was sakinatu wan nasr. Kita pilih izzah, kemuliaan, ketentraman, ketenangan, kemenangan, kekokohan, cahaya, kemajuan, kemerdekaan, sukses dunia, sukses di akhirat, masuk surga. Kalau mau itu yang kita inginkan, ambillah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai nizam hayah, sistem hidup. Atau sebaliknya, kita sudah senang dengan kehinaan ini, sudah senang dengan perbudakan ini, sudah senang dengan penjajahan ini, sudah senang dengan berpecah belah ini, sudah senang saling gontok-gontokan ini, padahal satu masjid, satu komplek. Sudah senang dengan berbagai macam kesulitan hidup yang kita hadapi ini. Sudah senang kalau kita di dunia sengsara dan di akhirat lebih sengsara lagi. Ya silakan tinggalkan Al-Quran. Sederhana konsepnya kaum muslimin rahimahullah. Jadi tidak ada basa-basi dalam Islam, nggak ada. Oh karena begini, oh karena tidak semua orang Islam di sini, ada orang kafir. Nggak ada. Itu nggak ada. Imma kita ambil Quran secara keseluruhan dan konsisten secara bertahap, atau tinggalkan semuanya. Karena Allah tidak mau setengah-setengah. Allah tidak mau kita beriman sebagian kitab, kafir sebagian kitab. Sebagaimana Bani Israel. Maka Allah bercerita tentang problematika Bani Israel, rinci ratusan ayat, hampir di setiap surat, agar kita tak ulangi. Tapi umat Islam serta abad belakangan ini mengulanginya.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang hadir ini diberi Allah hidayah Al-Quran. Apakah hidayah syar'iyahnya pun hal kauniyahnya. Inilah senjata kita untuk berkata kepada dunia, wahai dunia, kami datang dengan Al-Quran kami untuk menyelamatkan dunia ini. Tanpa pandang bulu apapun agamanya kita bisa selamatkan. Yang mukmin kita selamatkan dunia akhirnya, yang kafir kita selamatkan dunianya. Pasti mereka mau. Kenapa mereka ambil sistem ekonomi syariah? Karena mereka tahu di situ ada keselamatan ekonomi mereka. Dan saya pernah lihat debat di parlemen Italia. Ada salah seorang anggota parlemen mengatakan, ekonomi kita mau sehat, mau aman, mau maju, mau stabil, ambil ekonomi syariah. Masa politisi muslim di Senayan gak berani bicara seperti itu? Apa yang mereka cari sebenarnya? Tidak lain kecuali hanya kenikmatan sedikit di dunia ini. Semoga Allah lindungi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa kashukru kama yanbaghi lil karim wa 'azim as-sadiq. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Limpahkan kasih-Mu kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Orang tua kami masih hidup, jaga iman mereka ya Allah. Jaga Islam mereka, jaga iman mereka, jaga kesehatan mereka, jaga ibadah mereka. Allah mereka wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua kami yang sudah ada di liang lahat sana Allah, terima semua amal ibadah mereka. Lipat gandakan amal saleh mereka. Sampaikan ya, ibadah-ibadah kami yang syar'i kepada mereka. Masuk doa kami ya Allah. Jadikan kubur mereka rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, kami hari ini sepantasnya merayakan kemenangan, tapi sayang kami masih kalah dan kalah. Kejahatan, kezaliman, korupsi, narkoba, dan macam-macam pemurtadan umat Islam masih meningkat frekuensinya. Entah sampai kapan ya Allah kami bisa stop semua ini. Kami insya Allah berniat ya Allah, dengan kelemahan kami, dengan kekurangan kami akan menggempur segala macam bentuk kezaliman, kekufuran dan kemusyrikan yang ada di negeri ini sampai kami mati insya Allah Ta'ala di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada umat Islam, kepada pemimpin-pemimpin muslim, kepada pemimpin negeri ini yang muslim ya Allah. Sebab kalau mereka tidak dapat petunjuk, mereka akan tersesat dan menyesatkan. Mereka akan sengsara dan menyengsarakan. Dan mereka tentu azab di akhirat lebih dahsyat walaupun mereka lolos azab di dunia ini. Ya Allah, kami ingin bersatu ya Allah sama umat Islam. Apapun mazhab fikih kami, apapun mazhab politik kami, satukanlah hati-hati kami ya Allah. Wa alafa baina qulubikum. Hanya Engkau yang bisa menyatukan hati kami sebagaimana Engkau menyatukan hati Muhajirin dengan Ansar. Ya Allah, tanpa persatuan kami menghayal untuk bisa menang ya Allah. Tanpa persatuan, tanpa persaudaraan kami menghayal untuk hidup bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Oleh karena itu Engkau rumuskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang ini bersaudara. Fa aslihu bainahum. Adapun konflik-konflik yang ada harus kita islah segera agar umat ini bisa menghadapi tantangan dan realita hari ini yang sangat jauh dan semakin besar dan semakin kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.